Salam hangat untuk Anda dan selamat datang kembali. Kita akan langsung menyelami sumber yang menarik hari ini ya. Ini kutipan dari karya klasik Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. Fokus kita kali ini ada di bab 12 buku itu. Jadi isinya tentang kebudayaan, baik di kalangan istana maupun rakyat biasa di dunia Arab. Ya, kira-kira abad ke-10 sampai ke-15 lah. Sumber yang Anda berikan ini, wah kaya banget potretnya. Soal kehidupan, pemikiran, ekspresi seni zaman itu. Oke, jadi tujuan kita sekarang. Kita mau coba gali wawasan paling penting dari deskripsinya Orani ini. Coba bayangin deh kontrasnya. Istana yang megah penuh ritual gitu ya, di satu sisi. Terus di sisi lain, ada denyut kehidupan rakyat biasa yang, wah, penuh warna. Gimana ya, semua ini bisa jalan barengan? Nah, mari kita telusuri sama-sama. Kita mulai dari pusat kekuasaan dulu kali ya. Nah, sumber ini cerita nih, betapa megahnya istana para khalifah. Entah itu yang di Baghdad zaman Abbasiyah, atau Kairo zaman Fatimiyah, atau mungkin Cordoba pas zaman Umayyah. Iya, iya. Megah banget emang. Aurani juga nyatet sesuatu yang menarik nih. Ternyata, istana itu seringkali dibangun agak terpisah dari keramaian kota. Betul. Contohnya itu Madinat Al-Zahra, istana yang gede banget di luar Cordoba. Ini kayaknya bukan sekedar tempat tinggal mewah ya, tapi semacam panggung kekuasaan gitu, penuh upacara rumit. Malah katanya ada algojo dekat penguasa. Itu jadi kayak simbol visual gitu, kalau keadilan atau ya minimal keputusan raja bisa datang cepat banget. Aha. Instan ya kesannya. Tentu, ada juga pejabat tinggi kayak wazir yang perannya kunci banget. Iya, betul sekali. Dan kemegahan ini ada makna lebih dalamnya loh. Seperti yang bisa kita tangkap dari catatannya Aurani, ini bukan cuma soal pamer kekayaan aja. Ini tuh cara buat, ya, memproyeksikan kekuasaan absolut, sekaligus juga bikin jarak, baik fisik maupun simbolis, sama rakyat. Oh, jadi dipisahin gitu ya biar ada jarak. Sebelumnya, kayak Persia Sasaniyah gitu. Haurani juga nyebut peran Hajib. Nah, Hajib ya, itu yang kayak kepala urusan rumah tangga istana bukan sih? Yang ngatur akses ke penguasa? Nah, itu dia, semacam itu. Jadi dia ngontrol siapa aja yang bisa ketemu penguasa. Ini makin negasin lah eksklusivitas sama aura kekuasaan yang dijaga ketat banget. Wah, kebayang sih. Tapi di balik tembok istana yang megah itu, ternyata ada sisi hiburannya juga ya. Oh, tentu ada. Aurani ngutip dari kitab Al-Aghani, kitab lagu-lagu itu. Jadi kita dapat gambaran sekilas gitu soal suasana musik di Istana Abbasiyah. Uniknya nih, musik sering dimainin di balik tirai. Mungkin biar nambah kesan misterius atau eksklusif gitu kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Menarik ya detailnya. Selain musik, ada juga penyair istana. Nah, mereka ini bukan cuma penghibur biasa loh, tapi kayak humasnya penguasa juga. Betul, betul. Juru puji lah istilahnya. Horani kasih contoh Al-Mutanabi, penyair hebat yang puisinya buat pelindungnya Saif al-Daulah di Aleppo. Ada kutipan menarik, pas Saif al-Daulah sembuh dari sakit. Al-Mutanabi nulis, kemuliaan sembuh saat kau sembuh. Cahaya yang meninggalkan matahari kini kembali padanya. Wah, puitis dan pujiannya tinggi banget ya. Iya, luar biasa ya cara mereka memuji. Nah, soal musik ini nih, ada lapisan yang lebih dalam lagi sebetulnya. Horani jelasin, kalau di era ini, musik itu nggak dianggap sekedar hiburan doang. Oh iya? Terus dianggap apa dong? Ada pandangan filosofis yang kuat, ini banyak dipengaruhi pemikiran Yunani kuno yang lihat musik itu sebagai sebuah ilmu. Mereka percaya harmoni dalam musik itu ada kaitannya sama prinsip matematika, bahkan sama harmoni alam semesta atau musik surgawi. Filsuf kayak Al-Farabi aja nulis teori musik yang rumit banget. Wow, sampai segitunya ya? Musik sebagai ilmu kosmik? Iya, tapi di sisi lain, ada juga perdebatan sengit soal dampak musik. Teolog besar kayak Al-Ghazali, ini dikutip Ahaurani juga, ngakuin kalau musik punya kekuatan luar biasa buat menggerakkan emosi manusia. Ghazali nulis, musik bisa mengeluarkan apapun yang dominan di dalam hati. Nah, karena kuat banget ini, penggunaannya perlu diatur. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya? Kurang lebih begitu. Ghazali kasih contoh, musik boleh aja kalau tujuannya buat bangkitin kerinduan spiritual. Misalnya, kangen pengen naik haji. Jadi ada ketegangan yang menarik nih, antara musik sebagai ilmu kosmik yang ya intelektual gitu, sama musik sebagai kekuatan emosional yang perlu dikendaliin. Wah, menarik banget perdebatan itu.
Oke, sekarang kita geser dikit yuk dari lingkungan istana ke kota secara keseluruhan. Sumber yang Anda berikan ini nunjukin ada semangat membangun yang luar biasa loh di periode ini. Bukan cuma istana aja, Iya, kelihatan banget ya. tapi juga fasilitas publik dan keagamaan. Kita bicara soal masjid jami yang gede dan indah, terus madrasah atau sekolah tempat belajar ilmu agama. Ada juga rumah sakit yang disebut bimaristan, terus air mancur publik buat warga. Sampai karavanserai. Itu loh penginapan aman buat pedagang yang lagi lewat. Karavanserai ini penting banget ya buat jalur perdagangan waktu itu. Banget. Dan yang bikin kagum, banyak pembangunan ini didanai oleh wakaf. Sumbangan amal yang hasilnya dikelola buat kepentingan umum. Betul, sistem wakaf ini luar biasa kontribusinya. Haurani nyebut kota-kota kayak Kairo, Fez, Aleppo, Damaskus, Yerusalem. Di sana kita masih bisa lihat jejak-jejak arsitektur megah dari masa itu. Dan kalau kita perhatiin bangunan-bangunan itu, kita bisa lihat ada bahasa visual yang khas dalam seni Islam, seperti yang digarisbawahi Haurani, ada dominasi kaligrafi Arab yang indah banget, terus pola-pola geometris yang rumit, sama ornamen tumbuhan yang distilisasi atau arabesk. Itu khas banget ya, pola geometri sama tumbuhan itu. Iya, terus ada kecenderungan kuat buat ngehindarin gambar makhluk hidup, khususnya manusia sama hewan, kalau konteksnya keagamaan kayak di masjid. Tapi yang menarik nih, Haurani catat juga kalau gambar-gambar figuratif ini justru muncul di tempat lain. Oh ya, di mana aja tuh? Ya, di dekorasi istana, lukisan dinding, keramik, benda logam, bahkan ilustrasi di naskah-naskah. Jadi kayak ada pembedaan konteks gitu dalam penerapan seninya, tapi ya yang paling menonjol dan dianggap bentuk seni tertinggi dalam Islam, kayak ditekankan Haurani, itu kaligrafi. Ah, iya, kaligrafi pasti ya. Tulisan Arab yang indah ini ngehiasin hampir semuanya. Dari dinding masjid, sampai koin, kain, itu bukan cuma tulisan, tapi udah jadi medium seni utama. Oke, dari seni visual kita pindah ke dunia kata-kata nih. Periode ini juga ngelahirin kekayaan literatur yang luar biasa. Haurani ngebaginya jadi dua arus besar. Gimana tuh pembagiannya? Pertama, ada yang bisa kita sebut sastra pengetahuan atau sastra kenangan. Ini isinya karya-karya yang tujuannya tuh ngerekam dan ngatur ilmu pengetahuan. Contohnya, kamus biografi tokoh penting, tafsir Al-Quran, panduan administrasi pemerintahan, catatan sejarah atau historiografi, sama deskripsi geografi. Batuta yang keliling separuh dunia waktu itu. Wah, Ibn Battuta itu legendaris banget ya perjalanannya. Nah, arus kedua ini yang mungkin lebih dekat ke hiburan populer ya. Kisah-kisah roman sama epos yang disukai masyarakat luas. Haurani nyebut beberapa judul yang legendaris banget. Apa aja tuh contohnya? Ada Sirat Antar, ini cerita kepahlawanan kesatria pra-Islam. Terus Sirat Baibars, petualangan Sultan Mamluk yang karismatik itu. Ada juga siklus cerita suku Bani Hilal tentang migrasi besar-besaran suku Arab. Dan tentunya kumpulan cerita yang paling terkenal sedunia, Alf Laila wa Laila atau 1001 Malam. 1001 Malam. Siapa yang nggak tahu ya? Iya kan? Nah, adanya sastra populer ini nunjukin kalau ada kebutuhan hiburan dan cerita yang luas banget di luar kalangan elit terpelajar. Betul juga ya. Sebelum kita lanjut, ada satu wilayah nih yang dapat sorotan khusus dari Haurani karena unik banget. Andalusia atau Spanyol Muslim. Oh iya, Andalusia. Selalu menarik bahas ini. Haurani gambarin Andalusia itu sebagai tempat perpaduan budaya yang luar biasa. Coba bayangin, di sana hidup bareng komunitas Muslim, Yahudi, sama Kristen. Terus ada juga campuran etnis, orang Arab, Berbel dari Afrika Utara, penduduk asli Spanyol yang masuk Islam, mualat namanya, bahkan ada tentara bayaran dari Eropa Timur yang dikenal sebagai Sakaliba atau Slav. Kompleks banget ya masyarakatnya. Banget. Dan campuran unik inilah yang lahirin bentuk-bentuk budaya khas Andalusia. Di sastra misalnya muncul puisi muasyah sama zajal. Ah iya, muasyah dan zajal. Itu bentuk puisi yang unik ya strukturnya. Ya, strukturnya pakai bait tertentu, dan kadang uniknya itu nyampurin bahasa Arab klasik sama bahasa Roman lokal yang dipakai sehari-hari. Penyair kayak Ibn Zaidun jadi ikonnya sastra Andalusia ini. Selain sastra, Andalusia juga ngasilin pemikiran filosofis yang penting kan? Haurani nyorot karya alegoris Hai Ibn Yaqdan oleh Ibn Tufail. Oh, Hey Ibn Yaqdan. Itu cerita soal anak yang tumbuh sendirian di pulau terpencil itu bukan sih?
Betul, dan cuma lewat observasi alam sama kekuatan akalnya sendiri, dia berhasil mencapai pemahaman soal Tuhan dan kebenaran tertinggi. Pesan intinya, seperti dijelasin Horani, itu bahwa akal manusia punya potensi buat mencapai kebenaran ilahiyah. Meskipun wahyu atau ajaran agama lewat simbol-simbolnya juga jalan lain sih, mungkin lebih cocok buat orang banyak. Wah, eksplorasi yang berani banget ya soal hubungan akal sama wahyu. Iya, sangat menarik. Nah, geser lagi nih ke bidang ilmu pengetahuan praktis. Aurani juga catat perkembangan menarik di sini. Adanya rumah sakit atau bimaristan sebagai institusi publik yang terorganisir. Itu salah satu ciri peradaban Islam masa itu. Rumah sakit publik ya, itu keren sih. Bahkan Aurani nyebut farmasi, ilmu obat-obatan, itu sebagai penemuan Islam. Ada pemahaman yang udah lumayan maju soal pentingnya kesehatan preventif. Kayak diet seimbang, jaga kualitas udara, olahraga. Ini banyak ngadopsi teori kedokteran Yunani dari Galen soal keseimbangan humor atau cairan tubuh. Iya, pengaruh Galen kuat ya di kedokteran Islam waktu itu. Tapi, menariknya, muncul juga semacam tandingan dari tradisi Yunani ini. Namanya Tib Nabawi atau pengobatan ala Nabi. Jadi mereka nyoba bangun sistem pengobatan berdasarkan ajaran dan praktek Nabi Muhammad soal kesehatan. Nah, geser lagi nih ke bidang ilmu pengetahuan praktis. Aurani juga catat perkembangan menarik di sini. Adanya rumah sakit atau bimaristan sebagai institusi publik yang terorganisir itu salah satu ciri peradaban Islam masa itu. Rumah sakit publik ya, itu keren sih. Bahkan Aurani nyebut farmasi, ilmu obat-obatan, itu sebagai penemuan Islam. Ada pemahaman yang udah lumayan maju soal pentingnya kesehatan preventif, kayak diet seimbang, jaga kualitas udara, olahraga. Ini banyak ngadopsi teori kedokteran Yunani dari Galen soal keseimbangan humor atau cairan tubuh. Iya, pengaruh Galen kuat ya di kedokteran Islam waktu itu. Tapi menariknya, muncul juga semacam tandingan dari tradisi Yunani ini. Namanya Tib Nabawi atau pengobatan ala Nabi. Jadi mereka nyoba bangun sistem pengobatan berdasarkan ajaran dan praktek Nabi Muhammad soal kesehatan. Nah, ini yang sangat menarik. Gimana ilmu pengetahuan yang rasional ini bisa hidup berdampingan kayaknya tanpa merasa harus saling meniadakan gitu ya, sama berbagai bentuk kepercayaan lain. Kepercayaan yang sifatnya mungkin kita sebut supranatural atau mistis lah. Hourani jelasin gimana astronomi, ilmu bintang yang matematis itu seringkali nggak kepisah dari astrologi. Oh, jadi astronomi sama astrologi nyampur gitu? Seringnya begitu, kepercayaan kalau posisi bintang ngaruh ke nasib manusia, teknik ramalan berdasarkan bintang itu populer banget. Terus ada alkimia, usaha ngubah logam biasa jadi emas. Alkimia ini kan kontroversial ya? Memang, filsuf dan sejarawan besar Ibn Khaldun yang dikutip Hourani di catatan kakinya lumayan skeptis sih soal kemungkinan alkimia secara kimiawi, tapi dia kayaknya masih buka kemungkinan kalau sihir atau mujizat ilahi bisa aja ngelakuin itu. Jadi ya agak ambigu juga. Menarik. Terus kepercayaan sama sihir, jimat penangkal bala, ritual usir roh jahat kayak ritual Zar di Mesir, itu semua bagian dari kehidupan sehari-hari loh. Mimpi sama penglihatan juga dianggap kayak jendela ke alam gaib atau masa depan. Ini nunjukin pandangan dunia yang berlapis banget, di mana akal sama hal-hal di luar akal bisa sama-sama dianggap nyata dan berpengaruh. Wah, kompleks banget ya ternyata pandangan dunianya. Nah, setelah kita ngobrolin istana, kota, seni, ilmu, coba kita intip dikit yuk ke dalam rumah penduduk kota biasa zaman itu. Gimana sih suasana di dalamnya? Kalau dari deskripsi Hourani, rumah-rumah khas kota biasanya punya halaman tengah terbuka sebagai pusatnya, Wasat Ad-Dar.
halaman tengah ya jadi pusat aktivitas. Iya, ruang-ruang lain, termasuk ruang tamu utama yang disebut majlis atau kwa, biasanya ngelilingin halaman ini. Terus soal perabotan, ini beda sama Eropa ya. Lupakan kursi tinggi atau ranjang. Orang lebih banyak duduk dan tidur di atas karpet atau tikar. Nyender di bantal-bantal gede, dinding sering ditutup kain hias atau karpet. Jadi lesehan gitu ya budayanya. Betul. Pas makan bareng, biasanya pakai nampan gede dari tembaga, ditaruh di atas penyangga rendah. Penerangan malam, pakai lampu minyak tembaga. Wadah makanan minuman umumnya dari tembikar. Kalau orang kaya, mungkin punya porselen mahal dari Cina. Porselen Cina udah masuk ya waktu itu? Udah. Nah, dari luar, yang paling kelihatan seringnya pintu masuknya. Kadang dihias indah pakai ukiran atau ornamen besi. Ini ngasih gambaran kehidupan yang lebih komunal dan dekat sama lantai gitu ya. Iya, kebayang suasananya. Jadi setelah lihat semua detail ini nih, apa ya benang merahnya? Apa yang bisa kita simpulkan soal masyarakat yang digambarin Aurani ini? Jelas banget ya, ini masyarakat yang luar biasa kompleks dan penuh lapisan. Di satu sisi kita lihat puncak-puncak pencapaian intelektual. Kayak perdebatan filsafat itu ya. Iya, betul. Ada perdebatan filosofis yang dalam banget dan canggih antara filsuf kayak Ibnu Sina, Avicenna itu sama teolog kayak Al-Ghazali. Haurani nyinggung beberapa isu utama perdebatan mereka. Alam semesta ini abadi atau diciptain dari nol sih? Manusia bakal dibangkitin secara fisik nggak di akhirat? Seberapa jauh Tuhan tahu detail-detail kecil yang terjadi di dunia? Ini kan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendasar banget. Pertanyaan besar semua itu. Banget. Tapi di sisi lain ya seperti yang baru kita bahas tadi, kepercayaan sama praktek-praktek populer yang akarnya di mistisme, magi, atau kepercayaan hal gaib, itu juga hidup banget, meresap dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin di kalangan terpelajar juga. Penting buat nggak ngelihat ini sebagai kontradiksi yang aneh. Tapi sebagai apa dong? Ya, mungkin lebih tepatnya sebagai ciri khas masyarakat pramodern yang kaya aja. Berbagai sistem pengetahuan yang rasional, filosofis, yang intuitif mistis kayak sufisme, yang berbasis wahyu kayak teologi dan hukum, sama yang populer tradisional, semuanya hidup bareng. Kadang mereka bersaing, kadang dialog, kadang saling ngaruhin. Ini realitas budaya yang dinamis dan berlapis. Jadi, ringkasnya nih, perjalanan kita nelusurin catatannya Urani ini udah bawa kita ngelihat betapa kaya dan beragamnya ya permadani budaya dunia Arab klasik. Dari megahnya istana sama ritual kekuasaannya, ke dinamika kota dengan bangunan indahnya, dari ekspresi seni yang macem-macem, kaligrafi, musik, arsitektur, sampai perdebatan intelektual sengit antara akal sama wahyu. Lengkap banget ya cakupannya. Dan gak lupa, denyut nadi kehidupan sama kepercayaan rakyat jelata yang hidup bareng sama semua itu. Urani bantu kita ngelihat dunia ini bukan sebagai sesuatu yang seragam, tapi kayak mosaik yang hidup dan penuh warna. Nah, pertanyaan reflektifnya buat Anda nih, apa ya makna semua ini buat kita hari ini? Mungkin kita bisa renungin gimana warisan budaya yang kompleks ini, campuran antara rasionalitas, spiritualitas, seni, dan kepercayaan populer, masih terus ngebentuk atau mungkin ditantang ya dalam masyarakat masa kini. Ya, itu pertanyaan penting. Sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, salah satu hal paling menonjol dari peradaban yang digambarin Aurani, itu kemampuannya buat nyerap dan nyatuin begitu banyak tradisi beda. Tradisi Arab, Persia, Yunani, India, dan lainnya jadi sesuatu yang baru dan khas. Tapi sintesis ini kayaknya nggak pernah benar-benar selesai atau diam gitu aja. Selalu ada ketegangan kreatif di dalamnya. Ketegangan kreatif gimana tuh maksudnya? Misalnya ya, antara pemikiran rasional yang diwakilin filsafat sama ilmu pengetahuan dengan pengetahuan intuitif yang ditemuin di tasawuf atau sufisme. Atau antara otoritas teks suci sama hukum agama dengan kearifan dan praktik-praktik yang hidup di tengah masyarakat. Mungkin dinamika inilah pergulatan terus-menerus antara berbagai cara mengetahui dan memahami dunia yang jadi salah satu tema abadi dalam sejarah peradaban manusia, dimanapun dan kapanpun. Gimana kita sebagai individu dan masyarakat menavigasi berbagai klaim kebenaran ini? Itu sebuah pertanyaan yang rasanya bakal selalu relevan, ya kan? Wah, dalam banget pemikiran penutupnya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada wawasan baru atau pencerahan yang Anda dapatkan dari penelusuran kita tentang budaya istana dan rakyat di dunia Arab klasik lewat kacamata Albert Haurani. Sampai bertemu di sesi berikutnya.